Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Kali ini Depuri akan merekomendasikan bagaimana cara membuat saku di bagian belakang celana. Ini adalah sudah contoh hasilnya. Depuri sudah membuat saku, ini adalah hasilnya dan bagaimana cara membuatnya. Nah, saksikan cara dan simak cara selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari Depuri selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membuat saku bagian belakang celana. Ini adalah kain perca atau kain sisa-sisa dari potongan celana di bagian bawahnya yang akan Depuri pakai untuk saku di bagian belakang celana tersebut. Jadi ini masih dilipat dua dan masih utuh teman-teman. Jadi kita gunting dulu. Nah, ini sudah saya gunting teman-teman. Jadi ini cukup lebar dan panjang ya. Nah, ini kita gunting lagi di bagian sampingnya. Jadi kita sudah mendapatkan dua saku. Nah, sekarang kita tinggal merapikannya dan meratakan antara depan sama kain belakang. Nah, kalau teman-teman kalau misalnya mau pakai kain lain bisa ya teman-teman. Ini sebagai contoh kain perca untuk dipakai saku di bagian belakangnya. Jadi caranya itu cukup mudah sekali teman-teman. Sisa dilipat-lipat saja sesuai ukuran yang kita inginkan. Ini yang dilipat di bagian sudutnya itu tidak menyudut dan nanti diletakkan di bagian bawahnya. Nah, ini saya rapikan dulu ya teman-teman. Jadi kita akan membuat dua saku belakang di bagian celananya itu. Jadi ini sekaligus Depuri buat 4 saku pada dua celana ya teman-teman. Jadi sekalian Depuri ukur dan Depuri rapikan dengan penggaris dan kapur. Nah, kalau misalnya bertanya tentang ukuran, jadi kalian itu bisa ukur dengan sesuai dengan keinginan kalian ya. Kalau misalnya kalian ingin ukurannya lebih besar, jadi kalian bisa mengukurnya sekitar panjang ke bawahnya itu 15 cm dan ke sampingnya itu sekitar 10 cm. Itu tergantung besar celananya teman-teman. Kalau misalnya celananya ukuran M atau ukuran S, jadi itu sakunya agak kecil lagi. Nah, ini kita lihat lipat di bagian di atasnya ya, kita jahit dulu. Ini bagian atasnya saya lipat, kalian harus jahit dahulu. Nanti sisanya kalian jahit di bagian samping dan bagian bawah. Jadi supaya gampang kalian menjahitnya, Depuri setrika dulu ya teman-teman, supaya nanti kalau tinggal menjahit saja gitu. Nah, ini ya teman-teman, jadi Depuri dulu sematkan pakai jarum pentul supaya nanti sisi kanan dan kiri sakunya itu sama ya teman-teman. Nah, ini Depuri setrika dulu. Cara setrikanya itu usahakan setrikanya itu cukup panas ya, supaya langsung ya terbentuk lipatan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya sudah senior, kayaknya tidak perlu lagi disetrika, mungkin sudah menggunakan insting ya. Kalau ini Depuri masih belajar, jadi untuk mendapatkan hasil dan cara menjahit rapi, terlebih dahulu kita setrika dulu. Ini kita setrika, dia setrikanya seperti membentuk persegi, tapi ini bukan persegi ya, dia cukup dibilang persegi panjang, karena itu saku rata-rata dia lebih panjang daripada dibilang persegi, itu enggak juga ya teman-teman. Jadi ini kiri dan kanan, dan ini di bagian atasnya nanti dijahit gitu ya. Ini bagian atasnya dijahit ya.
Nah, kemudian kita lipat di bagian bawahnya gitu ya teman-teman. Kalau melipat bagian bawahnya itu jangan membentuk sudut. Jadi sudutnya itu kita lipat ke dalam gitu ya. Karena kalau kalian bisa memperhatikan saku-saku celana model lainnya, itu tiap sudutnya itu pasti dilipat begitu supaya bentuknya rapi dan lebih kreatif lagi dilihat. Jadi kita bentuk sudutnya kayak begitu teman-teman. Nah, ini nanti dijahit di bagian bawahnya ya teman-teman. Ini. Jadi kita jahit dulu di bagian atasnya nanti gitu ya. Nah, itu teman-teman cara menjahit sakunya itu. Jadi ini kita jahit dulu di bagian atasnya. Ya teman-teman. Kita jahit dulu di bagian atasnya. Jadi kenapa saya jahit di bagian atasnya itu karena itu di bagian atasnya itu lubang ya teman-teman tuh. Kita bisa perhatikan sakunya bagaimana. Jadi kalau menurut sarannya Depuri, kalau mau pintar soal begini kalian harus berlatih terus belajar menjahit supaya jahitannya rapi gitu. Dan juga nanti kalau mau menonton dan memperhatikan menyimak videonya jangan di skip supaya nanti nggak kelewatan bagaimana cara menjahitnya gitu. Kalau belajar itu nggak setengah-setengah gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal ambil celananya. Celana yang Depuri pakai itu ukurannya sedang ya, sekitar ukuran M atau berkisar nomor 28, 29 atau 30-an. Muat perkiraan besarnya yang dipakai orang itu sekitar 45 sampai 50 kg itu ya. Jadi cara memasangnya itu jangan lupa diukur dulu teman-teman supaya nanti kentara dan rapi gitu, lurus juga ya. Dan sisi antara atas sama samping itu sama gitu ya teman-teman. Jadi Depuri itu kalau ukur dari pinggangnya itu sekitar dari pinggang ya ini sekitar 5 cm atau 4 cm bisa tergantung kesukaan. Kalau dari sampingnya itu sekitar 3 ya, 3 atau 4 cm ya. Itu Depuri pakai karena ini juga celananya itu pinggangnya karet, jadi kalau misalnya dipakai itu nanti agak melebar gitu ya teman-teman. Nah, ini cara menjahitnya, kalian bisa memperhatikannya dan jangan di skip ya teman-teman. Nah, ini kan di bagian atasnya sudah dijahit, jadi sekarang sisa di bagian pinggirnya. Jadi kalian menjahitnya itu jangan langsung dijahit gitu ya, perhatikan di bagian bawahnya, jangan sampai nanti di bagian bawah celana itu kejahit gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kejahit itu kerja 2 kali lagi dan lebih lama nanti menjahitnya. Jadi kalau untuk merapikan sebagai pemula jangan lupa sematkan jarum pentul. Jadi dimana-mana itu kalau pemula dalam bidang jahit itu harus ada selalu jarum pentul. Kalau misalnya sudah senior mungkin tidak perlu lagi jarum pentul karena dia kan sudah kebiasaan menjahit, jadi dia sudah agak pintar gitu kan. Kalau kita baru pemula itu biar agak cukup rapi, dapat hasil yang rapi, jadi siapkan saja jarum pentul dan jangan lupa sematkan di tiap sudutnya supaya nanti hasilnya lebih maksimal dan cukup maksimal lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau pemula kan biasanya harus pintar mencoba dulu gitu. Nah, jangan lupa ikuti terus Depuri ya teman-teman. Mari kita belajar bersama. Nah, ini sekarang kita tinggal jahitnya ini ya. Di bagian bawah kiri kanan sudah Depuri sematkan sesuai tanda kapur yang di samping lurusnya. Ini ya teman-teman, tinggal kita jahit. Jadi kalau misalnya sudah disetrika itu lipatannya cukup rapi dan gampang menjahitnya. Kalau misalnya belum disetrika itu mungkin agak susah ya jahitnya, karena itu kan lipatannya lari kemana-mana. Kalau misalnya sudah disetrika itu kan dia sudah rapi ya, kayak sudah dijahit padahal belum dijahit gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita jahit di bagian pinggirnya dulu.
kita jahit. Jadi cara menjahitnya itu kita harus sampai di samping itu ya, samping kantong, jangan sampai bisa diperhatikan teman-teman. Ini cukup blur ya kameranya, ini kurang jelas. Ini sudah terlalu jelas nih. Itu menjahitnya itu kita pelan-pelan saja dan perhatikan antara bawah dan atas kain, jangan sampai di bagian ke bawahnya itu kejahit gitu ya teman-teman, kan nggak seru gitu kalau misalnya dijahit itu dibuka ulang lagi. Jadi kita jahit terus. Kalau menjahitnya itu usahakan jarumnya tertempel baru bisa diangkat jahitnya, dan kita geser pelan-pelan ya, bisa diperhatikan sampai selesai gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dan kita lihat hasilnya.